Selamat pagi, halo apa kabar? Selamat pagi, halo apa kabar? Selamat pagi cantik. Gak ada yang cantik. Yang cantik dadah. Oke, ulangin ya. Selamat pagi cantik. Selamat pagi ganteng. Selamat pagi semua, apa kabar? Lebih kenceng. Wow. Oke, adik-adik. Nah, ada yang bilang apa, ada yang bilang siap. Kita samain ya suaranya. Kalau kakak panggil adik-adik, jawabnya siap. Jawabnya siap. Jawabnya bisa? Bahunya dinaikin ya, siap. Oke, kita coba ya. Adik-adik. 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 Masya Allah, keren banget. Oke. Sekarang kakak mau nanya nih. Mau nanya ya, mau jawab dia teman-teman semua. Oke, kakak tanya ya, siapa nama kakak yang di sini? Dita. Oke, siapa nama kakak yang di sini? Kak Dita. Betul, Kak Dita mau tanya sama teman semua. Kak Dita, cantik apa ganteng? Lebih kenceng. Kenceng lagi. Terima kasih banyak. Di sini siapa yang cantik kayak Kak Dita bilang saya? Oh. Ngapain ikut-ikutan? Siapa yang cantik bilang saya? Saya. Masya Allah. Ibu-ibu nggak ada yang cantik? Aduh, ibu-ibu malu. Ibu-ibu ikut juga bilang saya ya. Siapa yang cantik Kak Dita? Kak Dita tuh jadinya. Siapa yang cantik kayak Kak Dita bilang saya? Saya. Masya Allah. Siapa yang ganteng? Bilang saya. Wede, keren banget. Oke. Sampai pecinya dilempar udah kayak wisuda ya. Adik-adik. Adik-adik. Jadi semua perempuan itu cantik. Semua laki-laki itu ganteng. Soalnya apa? Soalnya Allah sudah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang sempurna, dengan bentuk yang paling sempurna. Udah cakep banget, udah sempurna banget. Terus adek-adek, kalau udah cantik begini, udah ganteng begitu, boleh nggak diejek? Kamu jelek banget, hitam. Kenapa yang itu mirip onyet? Boleh nggak? Oke. Adik-adik, siapa yang mau dapat hadiah? Bentar, ini yang mau banyak banget tuh, berapa ratus? Ya Allah, tapi hadiahnya kayaknya kagak bisa semuanya dapat ini ya. Yang mau dapat hadiah, duduk dulu yang rapi. Dengarkan cerita Kak Dita dari awal sampai akhir, siap? Oke, tapi sebelum dengerin cerita Kak Dita mau ngajakin joget dulu, boleh ya? Tadi udah izin sama ibu kepala sekolah, boleh katanya. Tapi teman-teman gak usah diri, gak usah loncat, gak usah. Duduk aja, tapi kita main jogetnya cepet-cepetan. Kita mau joget Aram Sam-Sam, tahu? Bisa? Boleh minta tolong musiknya kakak? Oke, semuanya siap ya? Satu, dua. Hey guys, let's do a rock Sam-Sam. Bisa? Aram sam sam, guli 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 guli.
lebih cepat lagi. Speed it up. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, aram guli 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 guli, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam. Do it a bit faster. Lagi. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam. Ha! To the final level together. Yeah! Aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam. Yeay, berhasil. Capek? Capek? Enggak dong ya Allah. Sekarang kalau capek kita tarik nafas dulu ya. Tarik nafas. Tahan. Terus hembuskan nafas. Hembusnya dari mulut aja ya. Jangan pantatnya jangan ikut-ikutan, oke? Sekali lagi. 1, 2. Sekali lagi. Nah, teknik nafas ini, tarik nafas 4 detik, tahan 2 detik, terus hembuskan pelan-pelan. Ini juga berguna banget kalau teman-teman lagi kesel atau teman-teman lagi lagi sedih, bisa tarik nafas, tahan, hembuskan. Lakukan itu sampai tenang, bisa? Oke, adik-adik. Adik-adik. Siapa yang mau dengar cerita? Mau dengar cerita? Kalau mau dengar cerita, ayo duduk yang rapi. Pasang senyumnya, simpan suaranya. Shh, shh. Oke, adik-adik, ini adalah cerita tentang seorang anak. Wah, anaknya laki-laki apa perempuan ya? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Betul. Ini adalah cerita tentang seorang anak laki-laki yang masih kecil. Kecil banget. Ada. Enggak. Anak laki-laki kecil namanya Yoyo. Namanya Yoyo. Yoyo ini sedang tertidur, teman-teman. Kalau tidur di malam hari, pagi hari biasanya disambut dengan suara ayam jantan. Ayam jantannya biasanya berkokok. Yoyo terbangun bukan karena suara kokok ayam, tapi suara yang sangat besar yang belum pernah Yoyo dengar sebelumnya. Suara ini memekakan telinga sampai Yoyo terbangun karena kaget. Ya ampun, suara apa itu ya? Gede banget suaranya, kayak suara embom. Dam. Itu mah balon. Tapi
Sebentar, kok kasur Yoyo nggak ada? Nggak ada kasurnya. Tadi malam Yoyo bobo di kasur di kamar, tapi kok nggak ada? Hah? Yoyo kaget teman-teman, karena ketika dia bangun, ternyata dia tidak berada di kamarnya. Matanya melihat ke sekeliling dan Yoyo kaget. Gede banget. Ternyata Yoyo bangun di sebuah lapangan yang sangat besar, di sebuah tempat yang sangat luas. Ya ampun, udah gede banget ini tempatnya. Panas lagi, panas banget, ya ampun. Ih, masa ya ada orang di sana mukanya biru-biru kayak avatar. Aduh. Bukan cuma mukanya biru, masa dia nggak pakai baju? Ih, yang di situ, ya ampun. Kenapa yang di situ mukanya hitam banget? Ya Allah. Ih, yang di sini. Malu. Kenapa dia nggak pakai baju? Adik-adik semua, adik-adik, ternyata Yoyo bangun di tempat yang asing, di sebuah padang, di sebuah lapangan yang terhampar luas, dengan orang-orang yang bermuka biru, ada juga yang bermuka hitam, bahkan semua orang itu Nggak pakai baju, malu. tapi ketika Yoyo melihat dirinya, Yoyo juga nggak pakai baju. Aduh, malu. kira-kira di mana ya Yoyo terbangun? Yoyo terbangun di sebuah tempat yang namanya Padang Mahsyar. Wah, di Padang Mahsyar semua orang dikumpulkan. Orang dari zaman Nabi Adam hingga orang terakhir yang lahir ke dunia. Semua berkumpul jadi satu di Padang Mahsyar. Yang Yoyo lihat ada orang-orang yang wajahnya kelam, hitam. Ada yang wajahnya biru, kayak avatar. Ih, tapi bentar deh. Itu kayaknya temen Yoyo tuh. Itu temen Yoyo bener. Itu si Keling. Dia kan hitam kalau di ke sekolah. Tapi kenapa dia sekarang nggak hitam? Dia putih bersih bersinar. Tapi kenapa banyak sekali orang yang wajahnya hitam, biru? Mereka tertunduk lesu. Ada juga yang mukanya takut. Biru-biru mukanya takut. Tapi si Keling mukanya nggak takut. Dia bersinar. Apalagi tuh. Oh. Yoyo melihat sekumpulan orang di antara semua yang tanpa busana, hanya mereka yang pakai baju. Tapi bentar, bajunya kok bolong-bolong ya? Bolong-bolong, ih, berlumuran darah. Tapi mereka cepet banget larinya. Ternyata orang-orang itu adalah para syuhada yang wafat di medan perang,
yang wafat membela agama Allah. Merekalah satu-satunya yang dibangkitkan di padang mahsyar dengan menggunakan pakaian terakhir mereka. Oh, kenapa waktu orang-orang ini lari, wangi banget ya? Kalau darah tuh biasanya bau, tapi mereka tuh wangi banget, masya Allah. Bentar, kalau udah di padang mahsyar, berarti Yoyo udah meninggal tuh. Semua teman-teman di sini juga udah meninggal. Bagaimana ini? Aduh, kata Pak Ustadz dulu, kalau nanti udah sampai padang mahsyar, terus nanti ada hari perhitungan. Yoyo minta tolong siapa ya? Takut masuk neraka ini. Biasanya kalau di rumah, Yo minta tolong ibu. Ibu Yoyo, ibu tolongin Yoyo, ibu tolongin Yoyo. Kira-kira ibunya Yoyo mau nolongin Yoyo nggak? Mau nolongin Yoyo nggak? Ibunya Yoyo bilang, apakah kamu anakku ya, Yoyo? Wah, maaf Yoyo, aku bahkan tidak bisa menolong diriku sendiri. Sana kamu minta tolongnya sama yang lain aja. Aku sibuk. Ibu nggak bisa nolongin Yoyo. Kalau ibu nggak bisa, ayah tolongin Yoyo. Ya ampun, Yoyo, nggak usah nolongin diri kamu sendiri. Aku menolong diriku saja bingung. Cari pertolongan yang lain. Ini tuh kan tempatnya panas banget ya. Panas banget ya ampun. Mana kagak pakai baju. Telanjang ini panasnya sampai ke pantat. Panasnya sampai ke kaki. Panas banget ya Allah. Ibu nggak bisa dimintain tolong. Ayah nggak bisa. Kayaknya aku harus minta tolong sama Nabi Adam. Yoyo berlari minta tolong sama Nabi Adam. Kira-kira Nabi Adam bisa nolongin nggak? Enggak. Yoyo cari lagi nabi yang lain, nggak ada yang bisa nolongin. Tapi ada satu orang di padang mahsyar yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Beliau lari-lari dari ujung sana ke ujung sini, dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Beliau berlarian sambil bertanya, umati. Siapa kira-kira beliau? Siapa? Rasul kita, Nabi kita. Siapa beliau? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang paling sibuk di padang mahsyar mencari umatnya. Aku, Yoyo di sini Rasulullah. Rasulullah kira-kira bisa lihat Yoyo nggak? Dari sekian banyak orang yang berkumpul di padang mahsyar, gimana cara Rasulullah tahu kalau kita adalah umatnya? Siapa yang pernah ketemu Rasulullah? Belum ada. Tapi yang belum pernah ketemu sama Rasulullah itu adalah orang-orang yang dirindukan sama Rasulullah. Rasulullah sangat rindu sama kita. Terus gimana caranya Rasulullah tahu kalau kita itu umatnya Rasulullah? Caranya gimana? Passwordnya apa? Hanya mereka yang suka bersolawat kepada Rasulullah yang bercahaya, yang bisa dikenali oleh Rasulullah. Udah sholawat sama Rasulullah hari ini? Udah sholawat untuk Rasulullah hari ini?
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yoyo malah suka lupa sholawat. Kalau diajakin sholawat sama ibu guru, Yoyo mangap-mangap doang. Ya Rasulullah nggak kenal ya sama Yoyo, gimana ini? Itu orang-orang yang ditolongin Rasulullah nggak kepanasan, teman-teman. Enak banget mereka di tempat padang mahsyar yang panas, mereka nggak kepanasan. Ada awan yang ngikutin Rasulullah, ada awan yang ngelindungin mereka. Enak banget ya. Mana aus kan ya, panas-panas begini kagak bisa minum, tapi mereka minum dari telaga apa ya? Mereka minum dari telaga milik Rasulullah, dari telaga Al-Kautsar, yang mana ketika mereka minum sekali, mereka enggak pernah ngerasa haus lagi. Sedangkan orang-orang lain di padang mahsyar yang sangat panas, mataharinya sangat dekat, telanjang kaki enggak pakai baju, semuanya kepanasan, menunggu giliran untuk hisab. Semua orang yang wajahnya masam, yang wajahnya tertunduk takut, wajahnya biru, wajahnya hitam, mereka adalah orang-orang yang berbuat kejahatan, yang zolim pada orang lain, yang tidak mengakui Allah dan Rasulnya. Mereka semua berwajah muram, mereka ketakutan. Takut apa? Takut apa teman-teman? Takut sama hari pembalasan, takut masuk ke api yang menyala-nyala. Ini Yoyo nanti catatan amalnya dari sebelah kiri apa sebelah kanan ya? Kalau masuk surga dari mana? Kanan. Kalau masuk neraka? Tibalah sekarang gilirannya Yoyo dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat itu lama sekali teman-teman, bisa ratusan tahun menunggu di tempat yang sangat panas. Coba bayangin, gak makan, gak minum, kepanasan dan gak bisa mati. Karena apa? Karena sudah mati, gak bisa mati lagi. Aku jadi masuk neraka. Ada orang-orang yang langsung masuk neraka. Aduh Yoyo gimana? Yoyo mau kabur aja gimana? Yoyo nggak mau dipanggil namanya, nggak mau dihitung amalnya. Yoyo mau kabur. Bisa kabur nggak? Waktu Yoyo mau kabur, Lagi Yoyo kenapa nggak bisa gerak ini? Nggak bisa diangkat. karena kakinya Yoyo tidak bisa bergerak sedikit pun. Sebelum Yoyo mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Yoyo tertunduk teman-teman, dia diam. Tiba-tiba ada yang bersuara. Ya Allah, ya Tuhanku, aku adalah tangan Yoyo. Tangan ini suka memukul temannya di sekolah. Yoyo kaget teman-teman. Kaget ketika tangan kanannya bersaksi. Kenapa dia ngomong? Yoyo mulutnya mau bilang, Enggak ya Allah, aku enggak suka mukul. Pernah ya Allah, aku pernah digunakan untuk memukul. terus bibirnya Yoyo yang tadinya mau bilang enggak malah berkata,
Yoyo tidak bisa mengendalikan bibirnya, teman-teman. Bibirnya bersaksi kepada Allah tentang apa saja yang dia sudah ucapkan. Allah tahu, karena Allah yang maha tahu segala sesuatu yang Yoyo sembunyikan. Setelah tangan dan bibirnya bersaksi di hadapan Tuhannya, sekarang giliran tangan kiri. Ya Allah, tangan ini juga pernah mencuri uang milik teman. Tapi tangan ini digunakan untuk menutupinya. Bibir bilang, orang ini juga tidak mengakuinya ya Allah. Tidak mengakui kalau dia sudah ngambil uang orang lain. itu kira-kira perbuatan yang Yoyo lakukan itu baik apa buruk, teman-teman? Buruk. Bukan cuma tangan kanan, tangan kiri, bibirnya Yoyo, tapi matanya juga bilang. Matanya juga bersaksi. Ya Allah, mata ini digunakan untuk melihat yang tidak baik, untuk melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Di mata ini pernah dipakai untuk ngintipin temennya di kamar mandi. Wah, teman-teman. Aduh, kira-kira ini Yoyo masuk surga apa neraka ya? Bukan cuma tangan, mulut, dan juga matanya yang bersaksi. Kakinya ngomong. Ya Allah, kaki ini pernah nendang bola sampai bolanya mecahin jendela rumah Pak Haji. Tapi pemilik kaki ini tidak mengakuinya. Dia malah menggunakan kaki ini untuk berlari, kabur dari tanggung jawab. Teman-teman kebayang gak? Wajahnya Yoyo udah lemes, udah takut. Aduh, ini kayaknya bakal masuk neraka ini. Bagaimana ini, siapa yang nolongin dia? Wah, tapi teman-teman, hatinya Yoyo juga bersaksi. Ya Allah, anak ini mengakui Engkau adalah Tuhannya. Tangannya bilang lagi. Tangan ini juga pernah dipakai untuk membuka Al-Quran. Bibirnya juga pernah dipakai untuk menyebut namamu ya Allah. Menyebut namamu ketika makan, menyebut namamu ketika belajar sholat. Teman-teman, nggak cuma sampai situ perjalanannya Yoyo. Perjalanan Yoyo berlanjut melewati sebuah jembatan. Bener banget, melewati sebuah jembatan Shirathul Mustaqim namanya. Kita semua udah tahu jembatannya itu kecil, sangat kecil. Gelap banget ya, nggak ada cahaya. Tapi karena iman yang ada dalam hatinya Yoyo, iman itu menjadi cahaya buat Yoyo seperti senter. Kelihatan tuh jembatannya, aku mau lewat. Kalau lewat jembatan mah kecil. Tiap hari juga kalau mau sekolah aku suka lewat jembatan. Bawahnya kali gede banget. Tapi jembatan yang ini bawahnya kagak ada air. Bawahnya apaan sih? Mas sapi. Coba jalan dulu.
Yoyo melangkahkan kakinya mulai melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Ketika lewat, Ada. Kok tajam? Tajam banget nih. Ada durinya. Karena tajam Yoyo ngerangkak aja deh. Ada. Tajam masih. Aduh. udah tajam. Ketika Yoyo jalan lagi, teman-teman, ternyata jembatan Shirathul Mustaqim itu bukan cuma sempit tapi juga tajam. Selain tajam, dia juga licin. Ya, mana bener lagi bawahnya api. Yoyo menyaksikan orang-orang ada yang terjatuh. Langsung hilang. Tapi Yoyo juga melihat ada yang berhasil melewatinya. Tenang Yoyo masih punya senter. Senternya masih nyala. Yoyo bisa. Ketika Yoyo sedang merangkak, Yoyo melihat ada seekor hewan. Hewan itu menggendong seseorang. Tapi hewannya larinya sangat cepat melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Oh, kok bisa? Enak banget ya. Suara hewannya Mbe. hewan apa teman-teman? Ya ampun, Yoyo nggak punya kambing lagi. Ada yang lebih gede. Itu hewan-hewan apa ya teman-teman? Wah, ada embe, ada sapi. Kayak yang suka dipotong Pak Ustadz di masjid. Hewan apanya? Kurban. Bener nih, pinter amat. Ya, Yoyo masih kecil lagi belum bisa kurban. Kagak pernah ikutan kurban. Enak banget ya dia. Langsung dibawa ngelewatin jembatan cepet banget. Aduh, Yoyo lanjutin melangkahnya ya temen-temen nih. Tajam, pilih dikit-dikit yang gak tajam. Aduh. Ketika Yoyonya terus merangkak teman-teman, tiba-tiba di tengah-tengah jembatan, senternya Yoyo mati. Gimana ini? Gelap. Aku harus lurus. Gimana cara lurusnya? Kemudian Yoyo terpeleset. Takut. Dia terpeleset, terjatuh teman-teman dari atas jembatan Shirathul Mustaqim. Gelap banget. Tolongin. Tolong. Yoyo kamu dibakar. Tolong. Yoyo berteriak-teriak minta tolong. Ya Allah, Yoyo nyesel. Yoyo nyesel suka ngejek teman. Ya Allah, Yoyo nyesel. Yoyo nyesel suka ambil uang temen Yoyo. Suka ngintipin temen Yoyo. Yoyo nyesel berbuat jahat. Berbuat yang tidak baik, yang tidak engkau ridhoi. Yoyo nyesel nggak ngikutin Rasulullah. Yoyo jadinya nggak ditolong sama Rasulullah. Ya Allah, Yoyo nyesel. Yoyo mau balik lagi ke dunia. Bisa nggak? Gak bisa. Semua penyesalan itu sudah tidak bisa lagi teman-teman. Sudah nggak ada yang bisa lagi balik ke dunia. Wah, Yoyonya terus berteriak. Ya Allah, tolongin Yoyo, ya Allah. Yoyo kapok. Tolong. Ketika itu teman-teman, ada
sesuatu yang rasanya yang terasa di pipi Yoyo. Aduh, itu kan sakit. Ada lagi. Aduh. Ya abis ini kena panas dan ya. Habis itu ternyata bukan panas yang Yoyo rasakan. Ternyata ada percikan air. Aduh. Kok di neraka ada air ya? Tapi percikan air itu semakin banyak, pipinya juga semakin sering ditepuk. Puk, puk, puk. Yo, bangun. Ayo sholat, yo. Neraka masih ada suara ibu. Yo, bangun. Yoyo kemudian membuka matanya. Dia melihat ke samping. Ibu, ini di neraka. Ibu di neraka ini sama Yoyo. Ibunya terus bilang, Yoyo, kata siapa di neraka? Bangun, kamu ngigo aja. Dari tadi udah azan bunyi, azan berkumandang, kamu nggak bangun. Bangun, udah jam 6, ayo cepetan, terlambat sholat, terlambat ke sekolah. Jadi ini bukan di neraka, Bu. Ya Allah, belum. Ibu masih hidup. Belum sampai neraka. Alhamdulillah. Ya ampun ibu, tadi Yoyo mimpinya serem banget. Yoyo menceritakan mimpinya sama ibu. Wah, kata ibu, Yoyo, itulah sesungguhnya yang nanti akan dialami oleh seluruh manusia. Ya ibu, maafin Yoyo ya. Yoyo suka nggak nurut sama ibu. Yoyo suka jahat sama teman-teman. Yoyo janji deh, sekarang nggak gitu lagi. Tapi gimana caranya biar bisa sampai surga? Terus ibunya bilang, caranya buat sampai ke surga itu mudah. Tinggal kita ikuti saja manusia terbaik yang menjadi contoh untuk seluruh orang. Manusia terbaik yang menjadi rahmat untuk semesta alam. Siapa? 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 Ica. Eja. Kata temen Yoyo ikutin Eja aja mah. Bu, iya benar. Suruh ikutin Eja. Eja siapa? Nggak tahu. Bukan, tapi kita harus mengikuti manusia terbaik, uswatun hasanah, rahmat bagi semesta alam. Siapa beliau? Benar banget. Kita harus ikuti Rasulullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau gitu, mulai sekarang Yoyo mau belajar ngikutin Rasulullah. Kalau gitu mulai sekarang Yoyo mau ngikutin Rasulullah. Siapa yang mau ngikutin Rasulullah sama Yoyo? Banyak banget. Adanya mana? Wah, siapa yang lagi yang mau ngikutin Nabi Muhammad SAW? Masya Allah. Siapa yang mau diselamatkan oleh Rasulullah, mendapatkan syafaat beliau? Siapa yang mau masuk surga bareng-bareng Rasulullah? Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Kadita doain teman-teman semua, kita semua yang berkumpul di sini menjadi anak-anak yang solih-solihah, bisa masuk surga bareng sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, tadi mimpinya Yoyo serem banget. Aduh, serem banget ya. Coba mau nggak nanya sama Yoyo beneran gimana tadi pengalamannya?
Mau? Coba kita panggil, mana yoyonya? Yoyo. Yo. Ya Allah. Yo. Agak ada. Di mana? Di belakang. Hah? Di mana? Iya. Di tas di sini. Wah. Ternyata dia habis jatuh dari jembatan masuk ke dalam tas. Pantesan gelap ya. Ya, teman-teman. Tuh kan bener. Ya suaranya. Coba kita buka dulu ya. Satu. Mana nih? 1, 2. Kayaknya perjalanan yoyonya beneran deh ke Padang Mahsyar ya teman-teman. Kakinya sampai merah. Syuk. Merah. Merah banget. Astagfirullahalazim. Ih, gak boleh gitu. Ini kakinya ada berapa? Ya Allah, Bu Guru, masa ini 2 katanya? Berapa ini? Betul, 1. Kaki kita ada berapa? Berarti kurang berapa? Ada nggak di sini yang punya kakinya 1? Ada nggak yang kakinya cuma 1? Nggak ada. Di dunia ini ada nggak orang yang kakinya 1? Ada nggak? Ada. Kalau ada orang di dunia ini yang kakinya 1, apa itu tandanya Allah nggak sayang sama dia? Hah? Sayang nggak? Apakah itu tandanya Allah tidak menciptakan dia dengan sempurna? Tidak. Walaupun dia punya kaki 1, tapi itu tetap tanda cinta Allah padanya. Walaupun dia cuma punya kaki 1, tapi dia tetap makhluk Allah yang Allah ciptakan dalam bentuk yang sempurna. Kalau gitu boleh nggak kita ngejek? Ih, dasar pincang. Boleh nggak? Ih, kesian deh lu kakinya 1. Boleh nggak? Boleh nggak? Tidak boleh. Kalau kakinya yoyo 1 apa 2? Kalau ini ada berapa? Berarti kurang 1. Bismillah. Wah. Kakinya ada 2. Selain kakinya ada 2, apalagi yang 2? Tangannya ada 2. 1. Kupingnya 2. 1 dan 2. Betul. Sudah ada kaki, sudah ada tangan, ada apa lagi? Badannya. Ada nggak orang di dunia ini yang tangannya cuma 1? Ada. Ada nggak orang di dunia ini yang nggak punya tangan? Ada. Tapi walaupun mereka punya fisik yang kurang, yang cuma 1 atau tidak ada, boleh nggak kita menghina mereka? Tidak. Karena mereka tetap ciptaan Allah yang sempurna. Oke, teman-teman, udah ada kaki, badan toing, terus kepalanya di mana? Hah? Ada nggak orang yang nggak punya kepala? Gak ada. Ada nggak? Gak ada. Ada nggak? Gak ada. Tidak ada. Semua orang yang hidup itu punya kepala. Kalau ada orang yang bilang, Tahu nggak sih? Di belakang pohon ada orang yang nggak punya kepala. itu benar apa enggak? Itu benar apa enggak? Enggak, itu hoax. Itu apa? Hoax. Karena semua orang punya kepala. Tapi dia suaranya suaranya begitu. Ada enggak? Takut enggak? Takut. 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 Ya terus takutnya sama siapa dong?
Masya Allah, takutnya sama Allah. Ih, keren banget nih teman-teman. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Yeay, keren banget. Teman-teman nggak takut apa-apa selain takut kepada Allah. Kenapa sih takut sama Allah? Emang Allah jahat? Allah itu maha baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Tapi kita bukan takut karena itu, kita takut kehilangan kasih sayang Allah. Kita takut kehilangan kasih sayang Allah. Mau kehilangan kasih sayang Allah? Mau nggak? Oke, adik-adik. Ini dia kepalanya Yoyo. 1, 2, bener kan kepalanya begini? Salah. Oh kebalik, ya Allah Kak Dita kebalik. Oke, kita balikin. Twing. Salah lagi. Bagaimana? Oh balik lagi. Twing gini. Kepalanya di mana kepalanya? Cakep, kepalanya di atas. Swing. Di atas. Kakinya di bawah, ya Allah. Begini. Allahu Akbar, benar. Pertanyaan berikutnya, bisa ngomong nggak? Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong nggak? Betul, ya Allah, ibu anak-anak muridnya pinter-pinter, Masya Allah. Ini adalah boneka tidak bisa bicara. Karena yang Allah kasih kemampuan bisa bicara itu siapa? Manusia. Manusia. Karena manusia punya suara. Kalau hewan bisa bicara nggak? Hewan bisa bicara nggak? Itu bisa bicara nggak? Hewan bersuara tapi tidak bisa bicara. Tapi teman-teman, ada satu orang yang bisa bicara kepada hewan. Siapa ya? Siapa? Benar banget, Nabi Sulaiman. Jadi yang bisa bicara hanya manusia. Boneka ini tidak bisa bicara, tapi Kak Dita bisa mainin bonekanya supaya seolah-olah dia bicara. Mau dimainin gak? Mau sekarang apa besok? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masukin dulu tangannya ya. Nah, tegak. Harusnya tegak ini. Nah, tegak kan ya, tegak benar. Tegak. Nah, benar tegak nih. Udah tegak kan? Ya Allah, tegak dong, tegak sekali lagi ya. Tegak. Nah, benar. Kayak gini. Astagfirullahalazim, tegak. Ini kayaknya bonekanya lemes, perlu semangat. Teman-teman punya tepuk semangat? Beloman. Sama-sama ya, tepuk semangat. Senang, asik lah. Ikan ada diam. Ya diem lah, Yoyo bangun semangat. Semangat. Mangape jangan gede-gede. Emang kenapa? Nanti ada laler masuk. Yoyo,
Ih, kan aku belum kenalan. Tapi teman-teman udah pada tahu loh nama dia Yoyo. Emang iya? Belum kak? Belum katanya. Udah. Belum. Siapa nama temennya Kak Dita? Iya, udah tahu dia. Udah tahu dong. Soalnya tadi Kak Dita udah cerita tentang Yoyo. Cerita apaan? Cerita Yoyo. Tidur. Kentut gak? Emang Yoyo suka kentut? Iya kalau bangun tidur. Tidur suka kentut. Cerita Yoyo di padang mahsyar. Yang aku telanjang. Iya. Aduh, malu. Oh malu. Oke, Yoyo lihat sana dulu. Malu. Gak usah. Kan gak pakai baju. Lah kan sekarang pakai. Emang iya? Iya. Iya. Iya sekarang udah pakai baju. Jadi Enggak malu. iya nggak malu. Oke. Adik-adik. Say hi to Yoyo. Halo Yoyo. Halo teman-teman. Oke. Masya Allah. Yoyo, gimana perasaan Yoyo tuh waktu mimpi di padang mahsyar? Ya takut lah. Oh takut. Teman-teman takut gak? Itu rasanya panas banget. Panasnya tuh kayak apa Yo? Lebih dari Yoyo main layangan. Oh, Yoyo suka main layangan? Suka. Teman-teman suka main layangan nggak? Suka. Main layangannya di mana Yo? Di lapangan. Oh di lapangan. Pagi-pagi? Siang. Oh siang. Oh sore, sore Yo. Iya aku mah siang. Oh siang. Pantesan aja ya Yoyo sering jemur siang-siang. Iya makanya rambutnya pirang. Rambutnya jadi pirang. Karena sering main layangan. Iya. Oh gitu. Oke, adik-adik. Yoyo mau bagiin hadiah nggak? Hadiah? Iya. Mau. Mau katanya. Teman-teman mau hadiah? Tapi apa? Aku mau nyanyi dulu. Oh nyanyi, boleh nggak? Boleh nggak? Nanti teman-teman ikutin lagunya ya. Oke, silahkan Yoyo. Hitungin. Oh iya, Kak Dita hitung ya. Sate. Satu. Later. Shh. Jangan ngomong-ngomong gitu. Oke. Satu ya. Iya. Satu. Ya, satu. Duit. Minta jajan. Jangan di sini, ntar aja di belakang. Minta jajan. Dua. Duit. Gak beneran, gak boleh nyanyi nih. Oh iya. Oke. Teman-teman aja deh yang hitung sampai 3 ya. Aku ingin menjadi anak soleh-soleha yang mencintai Allah dan cinta Rasulullah. Aku kan berusaha mencontoh Rasulullah, sidik, amanah, tablik, fatonah. Wah, Masya Allah. Teman-teman bisa. Yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku ingin menjadi anak soleh-soleha yang mencintai Allah Dan cinta Rasulullah. Aku kan berusaha mencontoh Rasulullah, sidik, amanah, tablik, fatonah. Yeay, siapa yang
Oke, tenang dulu ya. Kita punya boleh berapa hadiah nih Ibu Guru? 5 hadiah boleh? 6. Wah, 6 hadiah. Oke, kalau gitu 6 hadiah perwakilan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan juga kelas 6. Oke. Siap semua? Siapa yang mau dapat hadiah? Ya Allah, banyak banget ya. Iya banyak. Teman-teman, tunjuk tangan, duduknya biasa aja, duduk biasa. Duduknya biasa aja, nggak usah begini. Jadi duduk biasa, tunjuk tangan, Sambil monyong. tunjuk tangan sambil Monyong. masa monyong ya. Biar diem. Oh iya benar-benar. Tunjuk tangan sambil monyong. Jadi nggak ada tuh bilang. Nggak ada. Jadi tunjuk tangan sambil monyong. Yang paling monyong ya. Pilih ya. Bantuin. Oke. Nanti dibantuin. Kita mulai kelas 1 dulu ya. Kelas 1 dulu. Pertanyaannya. Kelas 1 siap-siap. Pertanyaannya, di mana tempat Yoyo terbangun? Ya diri emang gak diambil. Wih ya Allah, kamu monyong. Kamu kelas 1? Oke sini. Di sini dulu. Di mana tadi tempat Yoyo bangun? Namanya apa? Padang Masar. Weh, naik dulu ke panggung. Kelas 2. Kelas 2. Teman-teman, di Padang Masyar Yoyo ketemu sama orang yang mukanya warna-warni. Warna apa aja? Kelas 2, ya Allah, yang mana ini kelas 2? Monyong. Oh, ya Allah itu tuh, kamu yang sini, ya. Kelas berapa kamu? Kelas 2. Kan Yoyo di Padang Masyar ketemu orang mukanya warna-warni. Mukanya warna apa aja? Biru, hitam. Wih, bener. Sekarang lomba duduk rapi. Syuk. Kelas 3. Kelas 3. Aduh. Hati-hati yo, kelas 3. Teman-teman, di Padang Mahsyar untuk kelas 3 semua orang nggak pakai baju, dibangkitkan tanpa pakaian. Hanya sekelompok orang yang pakai baju. Mana wangi lagi. Mereka itu siapa ya? Kelas 3? Kelas 3? Kelas 3 bukan Kak? Iya, 3B. Mereka siapa yang pakai baju, Kak? Orang yang suka berselawat. Foto dulu. Yeay, tapi kurang tepat. Yang pakai baju di Padang Mahsyar itu bukan orang yang suka sholawat, beda lagi. Tapi betul, orang yang suka bersolawat nanti dapat pertolongan di akhirat. Tapi boleh duduk dulu ya sayang. Terima kasih. Kelas 3 siapa yang bisa? Siapa ya orang yang dibangkitkan tapi pakai baju? Itu tuh kakak yang pakai baju biru ya? Oke, kelas 3. Siapa ya? Siapa ya yang dibangkitkan tapi pakai baju? Orang yang berperang untuk membela agamanya. Oh benar. Atau namanya para syuhada. Ada nggak kalau di zaman sekarang para syuhada itu? Siapa yang mati syahid di zaman sekarang? Saudara-saudara kita yang ada di
Palestina. Di mana? Nggak kedengeran. Di mana? Di Palestina, bener banget. Silahkan. Orang-orang yang membela agama Allah. Kelas 4. Kelas 4 mana kelas 4? Waduh, di belakang. Kak Dita ke belakang. Kelas 4 pertanyaannya. Pertanyaannya nih Kak, kan tadi orang yang bersolawat kepada Rasulullah dapat syafaat di padang mahsyar. Iya, terus? Terus mereka pas orang-orang kehausan mereka minum di mana? Mereka minum di mana? Wow. Yang duduknya duduk soalnya kalau misalkan berdirinya pakai lutut atau diri jadi kakak Dita pilih. Kan tadi syaratnya duduk ya sambil monyong Kak ya. Monyong Kak. Malu emang ya, tapi lucu buat difoto ya. Apa tadi jawabannya? Di Telaga Nabi Muhammad. Iya, telaga apa namanya? Al. Al. Alhamdulillah. Al-Kausar. Al-Kausar. Benar. Silakan. Kelas 5. Teman-teman. Setelah hari perhitungan. Iya, setelah hari perhitungan yang ratusan tahun itu lama banget. Iya, lama banget. Itu kan apa namanya? Apa Kak? Itu kan ada catatan amal ya. Catatan amal dari kiri, dari kanan. Iya, kalau dari kiri ke neraka, kalau dari kanan ke surga. Setelah itu lewatin jembatan Shirathul Mustaqim. Kayak gimana ciri-ciri jembatan itu? Monyong, bukan saya. Monyong. Wah, yang paling belakang tuh. Nah, yang kamu, yang laki-laki udah diri. Oke, sini maju. Ayo maju, maju. Oke, ayo maju. Tahu-tahu jadi Garuda. Yeay, kelas 5. Gimana Kak ciri-cirinya jembatan Shirathul Mustaqim? Sempit, tajam, dan licin. Ada yang satu lagi yang kurang. Tadi apa? Sempit, Tajam, sempit, tajam, licin. Satu lagi keadaannya gimana? gelap. Gelap. Ulangin Kak. Ada 4 cirinya apa aja? Sempit, tajam, licin, dan gelap. Gelap. Iya. Pertanyaan terakhir. Tapi kita bisa ditolong loh lewatin jembatan itu buat kakak kelas 6. Ditolongnya sama siapa? Tadi yang polkadot nunjuk. Oh itu. Yang ya kamu boleh. Iya kamu ngapain nengok? Iya sini sayang. Waduh tinggi banget ya. Kayaknya saya bakalan jadi anak kelas 4 ini. Wow. Kita naik aja Kak. Oke naik aja biar tinggi. Nah, sini Kak, Masya Allah. Nah, kalau kayak gini Kak Dita nggak jadi kelas 4. Kalau di sini jadi kelas 4. Oke, kakak kelas 6. Tadi pertanyaannya lupa. Pertanyaannya apa? Ingat gak? Ya, gak ingat. Tadi pertanyaannya siapa? Dengan apa kita ditolong nanti ngelewatin jembatan Shirathul Mustaqim Kak? Hah? Bukan. Nanti ada yang bisa menolong. Aduh, kita foto dulu Kak. Kita foto aja dulu ya di sini. Di sini kali ya Pak? Ya, jawabannya sih benar kita ditolong sama Rasulullah nanti di yaumil akhir, tapi belum tepat Kak. Silakan duduk ya. Yuk nanti waktu kita ngelewatin jembatan Shirathul Mustaqim kita bisa ditolong sama apa? Kelas 6. Kelas 6 tuh yang pakai kerudung putih ada kembangnya pink. Ya, pakai kacamata ya? Ya sini Kak. Kelas 6.
Duduk semuanya, lomba duduk rapi. Yeay. Ya. Ditolong sama siapa kak kita nanti? Jangan berkurban. Oh, dengan hewan kurban atau dengan berkurban. Masya Allah. Hewan kurbannya apa aja kak? Sapi dan kambing. Oh, ada lagi nggak hewan kurban? Onta. Unta, Masya Allah. Benar, silakan naik ke atas. Yeay. Kita foto dulu ya. Sama hadiahnya. Mau dibagi sama siapa, Bu? Boleh minta tolong sama Ibu. Bu kepala ya kan? Minta tolong kepada Ibu Fitri. Ibu Fitri untuk berkenan membagikan hadiah untuk anak-anak. Enggak, silakan Ibu. Yeay. Salim sama Yoyo ya. Salim sama Yoyo dari sini. Selamat. Selamat ya. Selamat ya. Kita foto dulu, Bu. Foto semua bilang ah. Sekali lagi foto sambil panggil Yoyo pakai monyongnya yang paling monyong ya. Yuk, 1, 2, 3. Yoyo. Monyong. Monyong semuanya monyong. Ulangin, monyong, Yoyo. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Masya Allah. Adik-adik. Kasian banget kak yang gak dapat hadiah. Wah, Masya Allah. Teman-teman yang dapat hadiah sesungguhnya itu sudah Allah takdirkan. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Siapa-siapa aja yang dapat hadiah hari ini. Buat adik-adik yang belum dapat hadiah, Kak Dita doain mudah-mudahan dapat hadiah yang lebih baik lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Kak, aku masih mau nyanyi. Oh, masih mau nyanyi? Nyanyi yang tadi? Enggak, nyanyi yang lain. Oke. Tapi teman-teman ikutin gerakannya. Oh gitu, boleh. Silahkan Yoyo. Jangan lama-lama ya Yo. Siap. Oke. Yuk silahkan Yo. Tangannya ke depan, digoyang-goyang. Tangannya ke samping, digoyang juga. Goyang. Tangannya ke atas, digoyang lagi, digoyang terus, sampai jumpa lagi. Dadah. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih banyak kesempatannya. Makasih udah dengerin cerita Kak Dita dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Kak Dita.